Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas materi mengenai manajemen produksi dan operasi agribisnis. Nah, kelompok 8 beranggotakan oleh Ahmad Adriana Sibuan, Dahlia Jelita Novriani Huta Gaol, Debrina Tamara Lumban Gaol, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, Saud R. Sibuea. 1. Pengertian manajemen produksi dan operasi agribisnis. Manajemen produksi dan operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Mekanisme atau sistem manajemen operasi masing-masing perusahaan berbeda. Namun yang pasti, ada proses mengubah bentuk fisik atau memindahkan atau transportasi, menyimpan, memeriksa, dan meminjamkan. 3 fungsi pokok manajemen produksi dan operasi agribisnis. Yang pertama ada pemasaran atau marketing, yang kedua ada keuangan atau finance, dan yang ketiga ada produksi atau operasi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi dibagi atas 3, yang pertama dari karakteristik, yang kedua dari aspek, dan yang ketiga dari keputusan yang diambil. Yang pertama berdasarkan karakteristik. Menurut Julian Yamit, karakteristik dari sistem manajemen operasi adalah yang pertama mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mempunyai kegiatan, yaitu proses transformasi. Dan yang ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Selanjutnya, berdasarkan aspek. Ada 3 aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga ada aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Selanjutnya, berdasarkan keputusan yang diambil. Ruang lingkup manajemen operasi berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, pemilihan, serta penyiapan sistem operasi yang meliputi keputusan tentang yang pertama, perencanaan output, kedua, desain proses transformasi, ketiga, perencanaan kapasitas, keempat, perencanaan bangunan pabrik, yang kelima, perencanaan tata letak fasilitas, yang keenam, desain aliran kerja, yang ketujuh, manajemen persediaan, yang kedelapan, manajemen proyek, yang kesembilan, scheduling, yang kesepuluh, pengendalian kualitas, dan yang terakhir, keandalan kualitas dan pemeliharaan. Selanjutnya, sistem produksi. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan input menjadi keluaran atau output. 4 perbedaan pokok antara usaha jasa dan usaha pabrikas, yaitu pertama, dalam unit usaha pabrikasi, keluarannya merupakan barang real sehingga produktivitasnya akan lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan unit usaha jasa yang keluarnya berupa pelayanan. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Yang ketiga, kontak langsung dengan konsumen tidak selalu terjadi pada usaha pabrikasi, sedangkan pada usaha jasa, kontak langsung dengan konsumen merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan. Yang terakhir, tidak akan dijumpai adanya persediaan akhir di dalam usaha jasa, sedang dalam usaha pabrikasi adanya persediaan sesuatu yang sulit dihindarkan. Selanjutnya, peranan manajer operasi. Yang pertama ada menentukan dan mengatur letak lahan pertanian dan pabrik penanganan pasca panen. Yang kedua, menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan peralatan. Yang keempat, mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi. Yang kelima, menentukan input yang akan dibuat atau dibeli. Yang keenam, menentukan atau memperbaiki jadwal kegiatan usaha tani, kegiatan produksi pasca panen. Yang ketujuh, mengevaluasi biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, mengurangi
jika memungkinkan menghapuskan pemborosan. Yang terakhir ada memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses kegiatan yang demikian banyaknya. Perencanaan produksi. Seperti di bidang manajemen lainnya, manajemen produksi memerlukan perencanaan yang cermat. Faktor pertimbangan yang terlibat antara lain lokasi, fasilitas, ukuran pabrik, tata letak, pembelian, persediaan, dan pengendalian produksi. Sedangkan menurut Yamit, perencanaan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Sebagai contoh, pabrik pupuk mempunyai kapasitas kilogram sekali produksi. Kapasitas produksi dikaitkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, dan kapasitas bahan baku. Selanjutnya ada strategi proses produksi. Strategi proses dalam manajemen operasional disebut juga sebagai strategi transformasi faktor input menjadi output. Strategi ini dimaksud untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah. Dilakukan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien. Di dalam sistem operasional ada 4 proses produksi. Yang pertama ada proses produksi yang terputus-putus, yang merupakan kegiatan operasional yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun atau diatur sedemikian rupa yang dimanfaatkan secara fleksibel untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Sebagai contoh di bidang pelayanan yaitu restoran Chinese food yang menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan yang dikerjakan oleh juru masak. Selanjutnya ada proses produksi yang kontinu, yang merupakan proses produksi yang mempergunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses telah terstandarisasi. Contohnya minuman teh botol yang merupakan produk yang terstandarisasi. Selanjutnya ada proses produksi yang berulang-ulang, yang merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi produksi yang terputus-putus dan proses produksi kontinu. Tetapi proses ini mempergunakan bagian dan bahan komponen yang berbagai jenis di antara proses yang kontinu. Sebagai contoh, dalam usaha jasa, restoran besar melayani banyak pelanggan dengan beragam menu. Yang keempat ada proses produksi massa, yang merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi produksi yang terputus-putus, fungsi produksi yang kontinu, dan fungsi produksi yang berulang-ulang, yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Produksi sebagai sistem yang menyeluruh. Menurut Downey dan Erickson, manajer agribisnis yang mampu memperkirakan semua pengaruh yang mungkin atas berbagai variabel produksi menerapkan 3 cara pandang sistem. Ketiga bagian dari sistem ini yaitu lokasi, ukuran, dan tata letak fasilitas. Yang pertama, lokasi. Dalam memilih tempat untuk fasilitas, pada umumnya, manajer agribisnis harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, lokasi pasar, dan insentif khusus yang tersedia pada daerah tertentu. Yang kedua ada ukuran pabrik. Ukuran pabrik yang optimal merupakan dimensi penting dari agribisnis. Pada umumnya, unit-unit yang lebih besar lebih mudah dioperasikan. Tetapi, pabrik yang terlalu besar hanya akan merupakan pemborosan jika ditinjau dari berbagai faktor. Menurut prinsip skala usaha yang ekonomis, pabrik yang besar biasanya akan mengakibatkan biaya per unit yang makin kecil. Akan tetapi, ukuran pabrik yang lebih kecil menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal jaraknya ke sumber bahan baku atau ke pasar yang pada gilirannya mengakibatkan ongkos angkut yang lebih murah. Dan yang ketiga ada tata letak. Dalam merencanakan tata letak suatu pabrik, perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik, kuantitas dan kualitas yang diperlukan, dan setiap jenis perubahan jenis, mutu, atau permintaan produk di masa mendatang. Terdapat berbagai macam tipe layout, seperti layout proses, layout produk atau garis, layout kelompok, layout posisi tetap atau fixed position layout, layout bentuk U,
layout gabungan garis dan proses, serta layout gabungan garis dan bentuk. Manajemen produksi perkebunan kopi Arabica organik atau kopi Arabica di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil penelitian dilakukan, fungsi manajemen usaha tani kopi Arabica di Desa Kayumas diterapkan sudah baik. Karena sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan adanya manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan dalam manajemen serta organisasinya. Kesimpulan, pentingnya mempelajari manajemen produksi adalah topik-topik yang dipelajari dalam manajemen produksi berkaitan dengan desain, operasi, dan pengawasan sisi penawaran organisasi-organisasi. Proses pembuatan keputusan diawali dengan perumusan masalah yang dilakukan dengan menguji hubungan sebab akibat, mencari penyimpangan-penyimpangan, dan yang paling penting adalah berkonsultasi dengan pihak lain. Dapat disimpulkan, tanpa adanya perencanaan yang matang, pengaturan yang bagus serta pengawasan akan mengakibatkan jeleknya hasil produksi. Di samping hasil produksi yang harus bagus, kualitasnya juga harus dipikirkan pula, agar jangan sampai terjadi hasil produksi bagus tapi ongkos yang diperlukan untuk keperluan itu terlalu besar. Biaya produksi yang terlalu tinggi akan mengakibatkan harga pokok produksinya menjadi besar, dan hal ini akan mengakibatkan tingginya harga jual produk, sehingga akan tidak terjangkau oleh konsumen. Ini yang merupakan tugas dari bagian produksi. Tugas-tugas tersebut akan dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada pedoman kerja tertentu. Pedoman kerja yang harus menjadi arah kerja bagi bagian produksi. Demikian hasil penjelasan dan pemaparan kami mengenai materi yaitu manajemen produksi dan operasi agribisnis. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Terima kasih.